kode. Ya, itu.
dengan diri. Lah. Oh, kan kesalahan. Jadi
Assalamualaikum, maaf telat Pak. Enggak ada orang lah Pak. Aku. Suara Bapak enggak terdengar. Sekarang warga White Secret menjadi warga Crystal Secret. Dengan 2 kali extra AdWords dan marketing terbaik, untuk kulit 3 kali lebih cerah. Warga Crystal Secret, budget kecil bercahaya demi kristal. Halo Bu, ini terdengar suara Ombo? Nah, itu lah. Alah, tadi itu salah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah Pak. Iya. Kita langsung aja Bu ya. Jadi waktu kan enggak terbuang. Boleh. Ya. Kita mau ulang-ulang kaji aja Bu. Aina ma takunu Mulai dulu ya. Untuk pengajian kita dulu kan Iko, ya kan? Hasil perjuangan para ulama, para wali menyiarkan agama Islam di Indonesia. Nomor 1 berKTP Islam, yang kedua mengimani rukun iman, yang ketiga melaksanakan rukun Islam, yang keempat gemar membangun masjid, yang kelima gemar membaca Al-Quran, khatam Quran, tulisan Arab. Nah, yang nomor 6 belum gemar memahami Al-Quran, belum gemar menolong orang miskin, belum siap menerima perbedaan di antara sesama manusia. Ini dasar kita ini. Nah, berarti kita memulainya nanti kalau yang di atas ini 1 sampai 5 itu sudah dilaksanakan. Tetapi yang belum gemar memahami makna Al-Quran ini belum semua orang mau. Gemar menolong orang miskin juga belum. Ada tapi sebagian. Nah, belum siap menerima perbedaan di antara sesama manusia. Inilah kajian kita malam ini. Nah, kita mulai Bu ya. Silakan Bu dibaca. Mana dia baca? Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa ini kenapa tertutup? Oh, tertutup. Wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu apa ini? Hadihi min indika. Min indik. Kul kullum fi indillah. Famali haula'il qaumi layakaduna yaquluna haditha. Ya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan. Kendati pun kamu di dalam bentengan tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit?
pun Al-Quran surat An-Nisa ayat Ayat ya, 78. Ya, 78. Nah, jadi kalau orang-orang yang munafik memang dia tidak senang kepada Muhammad. Nah, di antaranya orang-orang yang sudah hidup di zaman Muhammad. Senang. Nah, kalau datang dari apa yang baik-baik, dia terima ini datang dari Allah katanya. Tetapi kalau dia mendapat bencana, maka dia mengatakan ini adalah datang dari sisi Muhammad. Itulah menunjukkan sebuah kebencian orang-orang munafik terhadap Muhammad. Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi dia tidak memahami. Jadi yakuna hadisan. Hadisan itu artinya pembicaraan. Nah, jadi kalau orang bicara masalah hadisan itu adalah artinya pembicaraan. Jadi di mana ada pembicaraan itu? Tentu adanya di dalam Al-Quran, ya kan? Nah ini. Oh. Paham Bu ya? Nggak paham ini? Insya Allah. Nah, jadi Al-Quran dan hadis itu adalah artinya pembicaraan Allah di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang munafik nggak ngerti ini. Kalau sampai hari ini orang mengatakan ini hadis. Al-Quran itu adalah hadis. Sebab Al-Quran itu adalah pembicaraan antara Allah dengan Muhammad. Nah, jadi untuk kaumnya. Ini maksudnya. Nah, jadi kalau Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah itu barulah tepat. Sebab kalau Sunnah itu ada Sunnah Qauliyah, ada Sunnah Takririyah, ada Sunnah Fi'liyah. Ya kan? Fi'liyah perbuatannya. Ya, fi'liyah perbuatan. Kalau takririyah, nah itu suatu ketetapan. Misalnya orang melakukan sesuatu berbuat baik, tetapi tidak disuruh oleh Nabi, dia melakukannya, tetapi Nabi diam saja. Itu berarti sudah takririyah. Kalau sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang ada di dalam Al-Quran. Qauliyah itu kan perkataan. Jadi hadisan pembicaraan. Jadi di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kehidupan kamu di dunia di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu tidak akan, kematian itu akan datang. Jadi oleh sebab itu kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk kita jangan sampai menjadi orang munafik. Kenapa orang munafik? Yaitu perkataannya tuh, kalau ajaran Muhammad dia menghindar, nggak mau dia mengikuti Muhammad, karena dia kebencian itu sudah ada di dalam dirinya orang-orang munafik itu. Nah, ini yang harus kita takuti, dan bahwa Allah itu murka kepada kita. Jadi oleh sebab itu maka kita sedikit-sedikit kita buka Al-Quran, kita baca terjemahannya, kita pahami maknanya, agar kita semakin mantap keimanan kita. Bahwa ini tidak ada guru yang lain selain daripada Al-Quran. Kita lanjut Bu ya. Iya Pak. Ya Bu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man saya nggak bisa menggeser ya. Wa may yusyrik billah Faqad iftara itsman 'azima. Ya.
artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. ya. Kenapa hilang? Betul. Kenapa hilang tulisannya, Pak? Hilang ya. Bentar. Hilang. Nah. Ya, terus Bu. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ini yang bicara adalah Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 48. Kalau kata sesungguhnya itu artinya tidak main-main. Kalau orang tidak baca ini kata-kata sesungguhnya di dalam hatinya, dimantapkan di dalam pikirannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini yang kalimat yang seperti ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Walaupun ibadah bagaimanapun kita melakukannya, Senin Kamis, beribadah, bersedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid, punya panti asuhan, panti anak yatim. Tetapi kalau syirik itu tidak diampuni dosanya. Segala dosanya kecuali ya selain daripada syirik itu Allah akan mengampuninya. Tapi kalau syirik itu sudah jelas tempatnya orang neraka itu. Jadi bolak-balik kita naik haji pakai surban yang yang berlapis-lapis. Sudah itu nyantuni anak yatim, fakir miskin. Tetapi kalau syirik itu semua amalannya akan ditolak. Tidak ada artinya. Nah, itu syirik itu berbahaya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran ini, berkemungkinan kita bisa termasuk orang-orang yang syirik. Syirik itu artinya memperserikatkan Allah dengan yang lain, mempersekutukan Allah. Maka kalau Allah itu katanya sesungguhnya. Jadi kalau sesungguhnya tidak bisa main-main. Jadi kalau kita tidak baca ayat ini, kita menganggap enteng aja itu syirik itu. Tetapi syirik itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Ya, amalan kita ditolak semuanya. Walaupun susah payah kita juga malam hari salat tahajud, minta ampun kepada Allah, ngaji Al-Quran, gemar mendengarkan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, tetapi kalau syirik dilakukan, itu tidak diampuni dosanya. Jadi kita memantapkan saja Bu ya, walaupun ayat ini sudah sering kita dengar dari ustadz-ustadz, tetapi kalau kita baca berulang-ulang, kita akan lebih mudah untuk memahami. Lanjut Bu ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Bu dibaca. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka
barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini di surat Ali Imran ayat 19, kata Allah itu, din itu agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Nah, yang agama yang diridai Allah itu adanya Islam. Tidak ada agama-agama lain, ya kan? Kalau orang beragama Islam itu, nah, lanjutan kalimatnya, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi orang-orang yang tidak diberi kitab, orang Islam itu tidak berselisih, ya kan? Kecuali sudah datang kepada pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Jadi pengetahuan yang lain selain daripada Al-Quran itu membuat mereka dengki. Nah, itulah yang tadinya dengan ayat yang tadi, orang-orang munafik itu dengki kepada Muhammad, benci dia tidak mengakui Muhammad itu ajaran Muhammad. Ini Islam, kalau Islam berselisih berarti itu batal Islamnya, batal syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tadi sebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Tadi kan tidak berserikat, ya kan? Tidak syirik. Muhammad adalah Rasulullah. Ya, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, tidak bisa meragukan bahwa ajaran Muhammad itu seperti itu. Kalau ada pengetahuan yang lain, ada kedengkian, itu berarti mereka itu sudah keluar dari ucapannya tadi. Kalau sudah dengki tidak dibenarkan. Kalau dengki itu rentetan ayat berikutnya, barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat hisab. Ini diancam oleh Allah bahwa orang itu kalau dengki, kalau benci, kalau membantah ajaran-ajaran Muhammad, membantah Al-Quran, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, maka yang digolongkan adalah orang-orang yang kafir. Dan siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat hisabnya. Perhitungkan. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Apa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Kitab Zabur, Injil, Taurat. Itu semuanya sudah ada kitab itu. Tapi di dalam Al-Quran ada juga kitab itu. Tapi tidak membuat orang dengki, tidak dia orang berselisih. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau agama yang diridai Allah itu di sisi Allah itu hanya Islam. Islam. Inna dina indallah. Nah, kalau ada selain dari Islam tidak diridai oleh Allah. Hanya Islam. Islam yang mana? Islam yang tidak berselisih. Islam yang tidak dengki. Ya kan? Islam yang tidak dengki orang di dalamnya. Tetapi dan tidak menutup kebenaran. Nah, kafir itu menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Kafir dalam bahasa Arabnya itu menutup. Nah, menyembunyikan kebenaran berarti. Tapi kan orang Islam juga ada yang berselisih, Pak. Selisih maksudnya itu yang mana nih? Berselisih itu kalau Islam itu tidak boleh berselisih. Ya, tapi kenyataannya kan kita berselisih. Berbeda pendapat boleh, tetapi berselisih tidak boleh. Berselisih. Apa bedanya? Berbeda pendapat dengan berselisih. Kalau berselisih itu
jatuhnya kepada kedengkian, kebencian, itu berselisih namanya. Tidak sependapat dengan dengan ajaran agama, padahal dia sesama Islam. Harusnya Islam itu kan lurus. Kalau kitabnya sama, Al-Qur'annya sama, kenapa harus berselisih? Itu tidak disukai oleh Allah. Wa maktalafal ladzina utul kitab, tidak berselisih orang di dalamnya. Kalau berselisih berarti dia sudah Islamnya batal. Cuma Islam juga, tetapi Islam yang tidak diredai oleh Allah. Iya, kalau namanya berselisih itu kan pasti dengan dua orang yang membenarkan dan yang tidak. Nah, ini sekarang yang disalahkan siapa? Dua-duanya. Menjadi tidak benar. Dua-duanya tidak benar. Ya, kita harus meluruskan. Sebab nanti munculnya akan berselisih, ada muncul dengki, ada muncul benci antara keduanya. Padahal itu harus diajarkan, dituntaskan sebenarnya. Permasalahan itu sebenarnya tidak harus dibuat menjadi sebuah masalah. Al-Quran itu jelas kok pemahamannya di dalam Al-Quran itu kalau kita baca bahasa Indonesianya jelas. Ada enggak unsur-unsur kedengkian di dalamnya? Kalau ada unsur kedengkian berarti itu bukan ajaran Islam lagi. Sudah ajaran setan. Dengki. Dengki ya kan pastinya ketika perselisihan itu ada misalnya orang ini merasa benar nih, dia di posisi benar sebetulnya, tapi ada orang yang iri, terus dengan keiriannya itu dia membuat suatu pendapat, kan akan timbul beda pendapat atau perselisihan. Nah itu gimana hukumnya? Kalau di dalam maksudnya kan yang satu ingin membenarkan, ya kan, meluruskan. Ya. Gimana itu? Dia kembali kepada Al-Quran. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, bukan adu argumentasi, tetapi adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tidak boleh ada orang yang berselisih di dalamnya. Kembali. Jadi apabila ada terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, hendaklah kamu kembali kepada Al-Quran. Ya kan? Belum. Jadi kalau tidak kembali kepada Al-Quran, akan tetap orang itu bertegang itu. Perbedaan pendapat. Iya. Tegang, akhirnya kemana? Nggak mau dengur, nggak mau nyapa. Udah, permusuhan jadinya. Itu yang dihindarkan oleh Allah itu, melihat orang-orang yang seperti itu. Akhirnya dia membenci Tuhannya. Ada ibu satu tuh, Ibu Yurni Aswita. Iya. Oh ada Ibu Yulia. Assalamualaikum Bu Yulia. Yurni Pak, Yurni Aswita. Oh, saya dulu. Kenalan. Mana? Oh, Yurni Aswita. Yurni Aswita. Halo Bu Yurni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Kita sudah memulai nih dengan Ibu Rifda nih. Kok nama saya disebut-sebut, ada apa dengan saya? Ini kan ada ibu ini di dalam. Nama ibu tertulis di sini Bu. Karena ibu muncul di sini makanya Yurni Aswita. Itu loh Bu. Yurni Aswita. Benar Bu ya? Tadi ya maaf. Saya nggak pernah. Bu. Kok protes deh Pak? Hah? Baru buka. Sudah nyambung belum? Kedengaran. Itu sudah nyambung dengan kita belum nih? Sekarang mute-nya dimatiin. Oh, dimatikan Bu. Mute-nya Bu, supaya kita bisa dengar ini Bu. Unmute. Udah. Yeah. Maaf Pak.
Ya. Saya disebut langsung. Saya baru Ya. Jadi sebenarnya materinya kita materinya ini berlanjut, Bu. Jadi hari ini mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Apa itu alasannya? Kan gitu ya materinya. Ini baru awal-awal kita sudah mulai diskusi tadi. Jadi sistem pengajian kita ini, Bu, beda dengan yang lain. Kita itu harus membaca ayat yang tampil nanti, gitu loh, Bu. Memahami ayat-ayat yang ada di dalam teks ini, di dalam bacaan ini. Kita akan lihat. Ibu baru ikut 1 kali, Bu, ya. Nanti kini kita istilahnya tidak ada guru dan murid, Bu, di sini. Tetapi sistem Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Kita persahabatan aja. Jadi guru kita adalah Al-Quran. Jadi kita sama-sama untuk mempelajari, memahami Al-Quran itu. Dengan membaca dulu. Kan, Bu, ya? Ada terjemahan. Ayo, Bu, kita... maaf Pak. Hah? Ini Ibu Rida kok nggak ada wajahnya ya? Oh iya, ada. Bu Rida ada. Ini baru kita 3 orang nih. Kadang-kadang 1 orang kita terus saja, Bu. Karena waktunya sudah apa? Ya, assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Rida. Bu Yuni di Matingga. Rawak. Bu Yuni orang Minang. Kenapa Bu? Bu Yuni asal Minang ya? Ya, saya dari Solo. Oh, Solo. Solo. Nah, itu. Alun bergabung di ini ya, di Bundo Katuang. Bunda Yurni. Bundo Kandung kan banyak, Ibu. Kalau di Tangerang keluarga. Bundo Kanduang Tangsel maksudnya, Bundo Kanduang Tangerang Selatan yang dari IKM kota. Ya, banyak kawan sih. Ibu di DPP IKM, Bu. Oh, Bu Yuni di DPP IKM. Ya, barusan ngeliat kok ada ini aku lihat makanya kita sebulan sekali mengadakan pengajian di Tangsel ini melalui karena Zoom meeting. masalah pandemik ini kita adakan Zoom meeting tetapi melalui pengajian, gitu loh, Bu. Jadi kita belajar bersama. Nah, jadi nanti kalau Ibu punya materi, nanti Ibu juga bisa tampil. Jadi hari ini kita tetap secara bersama-sama. Guru kita Al-Quran, Bu. Ya, Bu, ya. Kita lanjut, Bu, ya. Bu Rida. Bu, Ya, Pak. Bu Yurni, ya. Cuma dulu ya. Nanti kalau saya suruh baca, Ibu baca. Nah, itulah. Tadi kita nih membahas masalah Al-Quran. Di sini proses tahapan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, bagaimana prosesnya? Dalam Al-Quran itu disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tidak ada Islam-Islam yang lain, Bu, tetapi Islam saja. Yang Islam yang diridai Allah itu wa maktalafal ladzina utul kitab. Tidak berselisih orang di dalamnya. Kalau berselisih berarti keluar lagi dari Islam dia. Tidak berselisih. Kecuali sudah datang kepada mereka ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu membuat mereka itu bagia bainahum. Bangga dengan pengetahuannya itu. Kebanggaan ini yang memicu untuk orang berselisih. Kelompok A dan kelompok B memicu perselisihan. Bahagia dengan ilmunya dia bangga. Saya Sultan Mesir,
Saya Hah? tamatan Al-Azhar. Saya tamatan. Kau lah mulai mengaji coba. Kau coba. Nah, Kayak akhirnya mereka itu ini bertiga kali. paham berbeda pendapat. Pendengaran itu. Baru tiga. Tapi begosi juga. Jadi karena pengetahuannya sudah tinggi, dia bangga. Bangganya ini yang diutamakannya. Itu sudah Makanya mau share itu linknya. kata Allah, Itu ilan hadir selain wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa yang kafir, siapa yang menutup kebenaran, kafir itu menutup kebenaran. Ada ayat Allah, Tapi emang sebentarnya lah minta berhenti. punya Allah cepat hisapnya. Ini orang kalau bangga dengan golongan Dan share gitu dari kemarin. kelompoknya, bangga dengan ilmunya, dia akan memunculkan sebuah perselisihan. Ini tidak dibenarkan dalam Patang di saat dari bahwa Islam itu tidak boleh berselisih, tidak boleh membangga-banggakan diri, nggak dulu ini. menyombongkan diri. Tapi kata Allah diancam, wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang membangga-banggakan ayat-ayat Allah ini, maka sesungguhnya Allah cepat hisapnya. Nah, berarti diperhitungkan. Cepat sekali. Nah, ini harus kembali kepada Al-Quran. Lanjut, Bu. Paham ya? Jadi Islam yang agama yang di sisi Allah, yang diridai Allah itu adalah Islam. Di sebentar mau pamit dulu sama Pak Mas. Ya. Pak, kebetulan ada tamu, Pak, mau izin sebentar. Oh iya iya. Assalamualaikum, hamba matikan. Ya Bu. Mari Bu. Nah, terus kita lanjut Bu ya. Bu Rifda izin. Bu. Bu Yurni. Pak, Yo. saya mohon maaf. Ya. Oh, izin juga ya. Enak, saya perempuan sendiri. Ya, Mau izin juga nih. ya mau izin juga nggak enak nih, suami lagi nonton juga dengerin saya, masa ya nggak enak kan Pak ya Pak ya. Jadi kita nanti Bu setiap minggu pertama tiap bulan ya, ada Bu minggu pertama tiap bulan. Ibu Insya Allah Pak. Ya Bu ya. Ya maaf izin ya Pak. Oke dah Ibu kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.